Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dan para hadirin yang hadir pada mata kuliah hari ini. Baik, kita jumpa lagi dalam pertemuan kita pada sesi ketiga pada mata kuliah pengembangan kepribadian sosial. Dalam topik ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu mengenai faktor internal dan eksternal dalam pembentukan karakter. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, bisa kalian lihat dalam PPT-nya. Pertama, kita akan membahas mengenai faktor biologis dan faktor internal dan eksternal dalam pembentukan kepribadian dengan subtopik. Yang pertama, faktor biologis dan genetik. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, mengenai kita akan bahas peran keluarga dalam pendidikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebagai pengantar, saya ingin menjabarkan atau saya ingin bertanya ke kalian. Pernahkah di antara kalian bertanya-tanya pada diri kalian sendiri, mengapa setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda? Dalam lingkungan sekitar kita, kita bisa saksikan, kita bisa lihat ada yang pendiam. Bahkan dalam kelas ini pun ada yang ceria, ada juga yang introvert, ada yang pendiam, ada yang sangat belak-belakan, dan ada juga yang penuh semangat. Dalam konteks ini, semua itu tidak terjadi begitu saja. Kepribadian seseorang itu dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi secara kompleks. Nah, dalam video ini kita akan membahas dua faktor utama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam topik ini dalam topik ini faktor internal itu meliputi faktor biologis, genetik, sedangkan faktor eksternal itu meliputi pengaruh lingkungan sosial dan budaya serta peran keluarga dan pendidikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas atau kita kupas satu persatu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini yang pertama kali kita akan bahas adalah yang berkaitan dengan faktor biologis dan genetik. Tahukah kalian bahwa manusia sejak lahir kita sudah memiliki atau membawa potensi kepribadian yang diwariskan dari orang tua. Potensi diri yang diwariskan dari orang tua inilah yang disebut dengan faktor genetik. Genetika tidak hanya menentukan warna mata atau bentuk hidung, melainkan juga mempengaruhi temperamen, kecenderungan emosional seseorang, sifat, dan lain sebagainya. Misalnya, ada orang yang sejak kecil terlihat lebih tenang dan sabar, sementara yang lainnya cenderung lebih aktif dan mudah bersemangat. Nah, itu ya yang terkait dengan faktor genetik dan biologis. Yang selanjutnya yaitu selain faktor hormonal juga selain itu, faktor hormonal juga eh, sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Hormon seperti dopamin dan serotonin mempengaruhi suasana hati dan cara kita merespon sesuatu, cara kita merespon situasi tertentu. Misalnya dengan misalnya orang dengan kadar serotonin yang tinggi cenderung lebih stabil secara emosional. Sebaliknya, orang yang sementara yang rendah bisa lebih mudah merasa cemas dan stres. Tidak hanya itu, struktur otak dan sistem saraf juga mempengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang. Misalnya, bagian otak yang di dalam otak kita yang disebut dengan amigdala berperan dalam mengatur emosi seperti takut, rasa marah, dan lain sebagainya. Seseorang dengan aktivitas amigdala yang tinggi mungkin lebih sensitif terhadap ancaman dan cenderung lebih waspada.
Namun, meski faktor biologis dan genetik ini memberikan dasar kepribadian, hal ini bukanlah salah satu-satunya penentu. Masih ada faktor-faktor lain, misalnya faktor eksternal yang turut membentuk siapa diri kita. Nah, dan ini kita akan bahas selanjutnya, yaitu dalam faktor eksternal. Apa saja faktor-faktor eksternal itu? Mari kita akan bahas satu persatu. Nah, faktor eksternal selanjutnya adalah kepribadian selanjutnya adalah faktor eksternal. Kepribadian kita itu tidak hanya ditentukan dari dalam diri kita, melainkan juga dibentuk oleh lingkungan sosial. Di mana dalam lingkungan sosial ini mencakup interaksi seseorang dengan orang-orang yang berada di sekitar seperti keluarga, teman sebaya, guru, dosen, hingga masyarakat luas. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan cenderung memiliki kepribadian yang percaya diri dan optimis. Sebaliknya, anak atau seseorang yang sering mengalami penolakan atau kritik tajam atau pukulan atau hardikan atau saat didikan dalam dalam sekitarnya akan tumbuh menjadi pribadi yang pemalu atau kurang percaya diri. Di antara kalian ada yang merasakan di situ? Nah, kita lanjut. Dalam pengaruh sosial ini juga, dalam pengaruh lingkungan sosial, dalam faktor eksternal, terutama dalam pengaruh lingkungan sosial, yang berperan penting dalam pengembangan kepribadian seseorang itu juga ada kelompok sebaya, yaitu usia remaja. Kelompok sebaya yaitu memiliki pengaruh besar di mana usia remaja kita cenderung mencari penerimaan dari teman sebaya. Oleh karena itu, nilai dan norma dalam kelompok ini sangat mempengaruhi sikap perilaku kita. Misalnya, jika berada dalam kelompok yang gemar belajar, maka kita sendiri akan termotivasi untuk rajin belajar. Sebaliknya, jika seandainya di antara kalian yang nongkrongnya hanya nongkrong-nongkrong, maka kalian juga akan ikut nongkrong saja atau hedon ataupun hanya bermain-main saja. Selanjutnya, dalam konteks lingkungan sosial ini yang berpengaruh atau berperan besar dalam pengembangan kepribadian seseorang itu adalah media sosial. Saat ini media sosial juga menjadi bagian dari lingkungan sosial yang mana sangat berpengaruh terkait dengan kepribadian kita. Cara kita melihat diri atau cara cara kita melihat diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita dan identitas sosial kita. Selanjutnya, faktor eksternal selanjutnya adalah pengaruh budaya. Selain lingkungan sosial, budaya juga memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya, di budaya timur kita seperti di Indonesia ini, sikap hormat kepada orang tua dan menghargai kebersamaan sangat dijunjung tinggi. Hal ini mempengaruhi kepribadian kita menjadi lebih menghargai orang lain dan cenderung lebih bersikap sopan, toleran, dan menghargai orang di sekitar kita. Sebaliknya, bayangkan di budaya barat yang lebih mengutamakan individualisme, kebebasan berekspresi dan keberanian mengemukakan pendapat dia itu sangat dihargai sehingga orang-orang yang di Eropa cenderung lebih percaya diri dan asertif. Selanjutnya, dalam konteks budaya ini, bahasa juga mempengaruhi kepribadian. Bahasa dalam konteks ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai pembentuk cara berpikir dan persepsi kita terhadap dunia. Misalnya, orang atau Anda yang menguasai bahasa atau banyak bahasa, orang atau Anda yang menguasai banyak bahasa, cenderung lebih fleksibel dalam berpikir dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya, faktor eksternal selanjutnya adalah peran keluarga. Tidak bisa dimungkiri bahwa keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk kepribadian kita. Sejak lahir, keluarga menjadi tempat pertama kita belajar tentang nilai-nilai norma dan cara berperilaku. Bahkan dalam konteks Islam sendiri,
keluarga itu disebut madrasatul ula, artinya tempat pendidikan yang pertama sebelum kita mendapat pendidikan dari luar. Pendidikan pertama di sini dalam artian kita diajarin makan, kita diajarin tata krama, kita diajarin sopan santun dan lain sebagainya. Maka selanjutnya pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan emosi dan moral anak. Misalnya, pola asuh yang penuh kasih sayang dan mendukung akan membentuk anak menjadi percaya diri dan memiliki empati yang tinggi. Sebaliknya, pola asuh yang otoriter, keras, terus tanpa penghormatan akan berdampak keras, akan berdampak atau akan membuat anak menjadi penakut atau justru pemberontak. Kalian bisa merefleksikan diri di antara kalian sendiri. Apakah kalian dalam keluarganya didikannya seperti apa? Apakah didikannya yang penuh tanggung jawab, penuh penuh dukungan atau sebaliknya? Dan bisa kita refleksikan bahwa kita bisa di antara di situ. Misalnya hari ini kita berontak atau hari ini kita akan merasa percaya diri dan bertanggung jawab atau senang berkompetisi. Nah, tidak hanya itu, hubungan antara anggota keluarga seperti hubungan dengan saudara kandung juga membentuk kepribadian kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dukungan emosional dan kehangatan dalam keluarga membantu kita mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya, eh, faktor eksternal selanjutnya adalah peran pendidikan. Dalam konteks pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepribadian. Di sekolah, kita belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Ini bisa membantu kita mengembangkan keterampilan sosial dan mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Selain itu, guru seringkali menjadi panutan bagi kita. Cara mereka mengajar, berperilaku, dan memberikan motivasi bisa atau dapat menginspirasi kita untuk mengembangkan karakter yang lebih positif. Selanjutnya, selain guru tadi, lingkungan sekolah yang kondusif juga lingkungan sekolah yang kondusif dan suportif juga bisa membantu kita belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai perbedaan, dan menjadi pribadi yang terbuka, toleran, moderat, dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan dari pembelajaran ini atau pertemuan kita ini adalah eh, bahwa kepribadian itu dibentuk oleh kombinasi antara dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Faktor biologis dan genetik memberikan dasar kepribadian, sementara faktor lingkungan sosial, budaya, keluarga, dan pendidikan bisa membentuk dan mengembangkan seseorang seiring berjalannya waktu. Interaksi antar faktor internal dan eksternal ini menciptakan kepribadian yang unik pada setiap individu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai setiap perbedaan antara kepribadian kita dengan kepribadian yang lainnya. Nah, sebagai penutup dari materi ini, saya mengharapkan atau saya menginginkan kita saling menerima perbedaan atau saling menghargai satu sama lain. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai faktor internal dan eksternal dalam pembentukan kepribadian ini membantu kalian dalam memahami bagaimana kepribadian terbentuk dan mengapa setiap orang memiliki keunikan yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.